Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Saiful Hidayat dengan nomor NPM 20262011308. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang dimana bertujuan untuk memenuhi tugas manajemen perusahaan industri yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu bagaimana Anda membangun lingkungan tenaga kerja yang efektif dan suportif ya. Nah, yang pertama, dengan memilih karyawan yang kompeten dan relevan pada bidangnya. Karena dengan memilih karyawan yang sesuai dengan kompetisinya atau dengan keahlian, karyawan akan lebih leluasa dan bergerak untuk menjadi dirinya sendiri, karena dia sudah mempunyai basic dan kemampuannya sesuai dengan bidang yang dikerjakan, sehingga bisa membuat suatu karyawan tersebut bisa lebih mesat dalam segala hal, mulai dari skill yang akan bertambah karena keahlian yang sangat relevan atau sesuai dengan keinginan si karyawan tersebut. Dan yang kedua, yaitu menerapkan peraturan saling tegur sapa antar rekan. Nah, dengan hal yang seperti ini, karyawan akan sering berkomunikasi antar satu sama lain, sehingga karyawan yang satu dan karyawan yang lainnya bisa lebih akrab atau lebih menerapkan saling kekeluargaan atau menerapkan sistem yang sangat relevan, karena dengan adanya kita saling sapa menyapa dalam suatu rekan kerja, ini akan mengurangi rasa canggung ya, rasa canggung yang diberikan pada prinsip kerja atau dalam artian dalam beban kerja, sehingga kita ketika ada suatu masalah yang kita dapat dalam suatu pekerjaan, kita bisa memberikan atau kita membantu pekerjaan yang lain ketika kita sama-sama saling menghargai atau saling berkomunikasi ya. Dan yang selanjutnya itu adalah memberikan apresiasi kepada karyawan yang kompeten. Nah, dengan adanya sistem tersebut dalam sebuah perusahaan ini sangat menonjol sekali atau sangat perlu adanya, karena sebuah karyawan akan merasa dirinya bagus atau merasa dirinya itu berkompeten atau baik ketika sebuah perusahaan memberikan suatu apresiasi atas kinerja yang dilakukan pada perusahaan tersebut, sehingga pada titik tersebut si karyawan akan merasa bahagia gitu ya, merasa bahagia karena dia sudah memberikan atau berkontribusi untuk memajukan suatu perusahaan tersebut. Dan selanjutnya adalah penataan ruang yang menarik, karena ketika suatu perusahaan ingin membuat suatu perusahaan, pasti harus membuatnya dengan sebaik-baik mungkin, karena dengan adanya konsep ruangan yang menarik,
Itu juga bisa mengurangi rasa bosan dalam bekerja. Jadi ketika atau banyak hal tugas atau kerja yang numpuk itu tidak merasa bosan. Malah si si karyawan tersebut akan merasa, oh ini rumah kedua kita, akan saling nyaman gitu. Jadi kalau kita pergi ke kantor, pergi ke perusahaan-perusahaan tertentu dengan konsep atau penataan ruang yang menarik, yang sesuai, itu akan mendapatkan dampak positif ya, dampak positif dalam sebuah perusahaan ataupun bagi karyawan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah adanya saling percaya atau menanamkan rasa kekeluargaan. Hal di sini adalah hal yang paling utama dalam sebuah perusahaan. Karena dengan adanya rasa kekeluargaan, suatu perusahaan akan tidak adanya canggung gitu. Canggung karena saling melengkapi gitu. Jadi adanya rasa kekeluargaan yang sangat erat sehingga mendapatkan dampak positif, maupun itu dengan atasan, bawahan, tanpa melihat oh apa sih jabatannya, apa sih itu. Nah, tapi dengan porsi tertentu gitu, tanpa mencela ataupun menghina ya. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu bagaimana Anda melibatkan tenaga kerja Anda untuk mencapai lingkungan kerja berkinerja tinggi. Yang pertama itu adalah memberikan arahan yang bisa memotivasi karyawan untuk bisa meningkatkan performanya dalam bekerja. Contohnya seperti apa sih? Yaitu dengan memberikan kata-kata motivasi mungkin setiap pagi dengan memberikan semangat. Jadi si karyawan tersebut sangat terbantu gitu dan sangat termotivasi untuk berkinerja atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan suatu reward atau bonus ya bagi karyawan, yang dimana karyawan tersebut itu sudah melebihi omset perusahaan ataupun melebihi target, sehingga karyawan bisa lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dan dengan adanya sistem ini, yang tadinya karyawan yang sering leha-leha, yang sering bolos ataupun terlambat, bisa termotivasi dengan kata-kata tersebut atau dengan reward tersebut, dan paling berkata kita itu harus bisa sama atau harus bisa bersaing untuk mendapatkan hal yang terbaik dalam kinerja kita sendiri. Nah, dengan adanya sistem reward tersebut, jadi suatu karyawan akan berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja yang terbaiknya. Nah, yang selanjutnya adalah adanya rasa kekeluargaan antar pimpinan dan karyawan, tetapi ya tadi adalah secara konsisten ya, sehingga karyawan lebih mudah untuk berkontribusi dalam menjalankan suatu perusahaan. Dengan adanya rasa kekeluargaan, ketika karyawan mempunyai aspirasi atau mempunyai pikiran, bisa langsung berbicara dengan pimpinan tersebut tanpa harus adanya rasa malu ya. Nah, apabila hal ini terjadi, si perusahaan akan sangat nyaman, itu akan nyaman dalam segala hal. Jadi dengan banyaknya tugas atau pekerjaan yang numpuk, itu bisa
diatasi dengan baik gitu. Dan yang terakhir adalah mempunyai rasa ingin memajukan ya suatu perusahaan, baik itu karyawan ataupun pimpinannya. Karena dengan kita ingin memajukan suatu perusahaan atau mempunyai rasa ingin atau rasa memiliki suatu perusahaan, kita akan membuat atau memberikan performa atau kinerja yang terbaik yang kita miliki agar si perusahaan yang kita pimpin atau perusahaan yang kita tempat bekerja itu bisa menjadi perusahaan yang nomor satu dalam segala hal ataupun berani bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Karena apabila hal tersebut sudah mempunyai rasa ingin memajukan, semua karyawan pasti akan mendapatkan yang sangat tinggi itu ya, rasa memilikinya. Dan cukup sekian paparan dari saya untuk memenuhi tugas kuliah manajemen perusahaan industri. Terima kasih.